Saya berdoa supaya kita semua yang sudah mendengar, ayo bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita simpan di dalam hati. Tetapi Tuhan katakan, yang kamu melakukan itu yang Tuhan mau. Pada satu saat, murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, berbahagialah engkau Tuhan, engkau mempunyai anak seperti ini. Berbahagialah ibu yang mempunyai anak seperti ini, yang menyusui dia. Tapi Tuhan bilang salah. Yang paling berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, itu yang paling berbahagia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar sedikit apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam Filipi 4 ayatnya yang pertama. Filipi 4 ayatnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam. Ya, Filipi 4 ayatnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Mari sama-sama kita mendengar. Semua sudah buka? Dengan perikop di sini, nasihat-nasihat terakhir. Sekali lagi, nasihat-nasihat terakhir. Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Sekali lagi, Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam kebenaran Injil, bersama-sama dengan Clemens, kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. 4 jemaat 1, 2, 3, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sama-sama terus jemaat, hendaklah kebaikan hatimu ketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca, pasti juga kita mendengar. Dan yang Tuhan mintakan kepada kita bukan hanya membaca dan mendengar, berusaha membaca, dengar, dan dimengertikan dan lakukan ini. Ini yang dikehendaki Tuhan. Tadi saya merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sini, Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Ini tulisan dari Rasul Paulus melalui Timotius dan juga kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Dan kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tulis ini pada waktu itu dia ada di penjara. Dia ada di penjara, dia masih ingat kepada jemaat-jemaat dan dia memberikan nasihat-nasihat agar supaya pengikut-pengikutnya yang namanya Eudia, yang namanya Sintike pada waktu 2000 tahun yang lalu. Pak, siapa itu Eudia? Siapa itu Sintike? Ya, itu 2000 tahun yang lalu. Ada nama-nama. Siapa itu Sunsugos 2000 tahun yang lalu? Tapi saat ini kita melihat siapa itu Eudia, siapa itu Sintike. Ya, tadi saya berdoa kepada istri saya, kepada anak-anak saya pegang tangan mereka supaya mari mereka bersama-sama melayani dengan Bapak Gembala, dengan Bapaknya, sehati sepikir. Kalau kita melayani tidak sehati sepikir, percuma, tidak ada gunanya. Dan kita tahu Tuhan Yesus juga memberikan contoh. Dia pergi kemana-mana, dia bawa murid-muridnya. Dan dia tahu murid-muridnya ada yang namanya Petrus, Yohanes, Yakobus. Kemana-mana dia bawa. Karena dia tahu orang-orang ini bisa dibawa karena sehati sepikir. Tapi namanya manusia juga belum bisa.
Pada waktu di Getsemani, Tuhan Yesus sedang berdoa. Mereka tidak sehati sepikir untuk mau berdoa sama-sama. Mendukung kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus sedang berdoa, mereka tidur. Tuhan berkata, apakah kamu tidak berjaga-jaga 1 jam saja untuk berdoa? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan penting sekali. Di dalam rumah tangga kita, di dalam bergereja, di dalam beribadah, harus sehati sepikir. Indah sekali kalau jemaat-jemaat Tuhan itu dari orang tua, papa, mama, anak-anak, kalau bisa cucu, sehati sepikir di dalam satu gereja. Agar supaya jemaat-jemaat Tuhan itu ajarannya sama. Jangan sampai pecah sini, jangan sampai pecah sana, kacau nanti pikiran. Saya coba masuk sedikit di dalam kesaksian. Ini juga mengenaskan. Berapa waktu yang lalu ada seseorang dia datang, saya lihat dari video, dia datang kirim makanan kasih kepada saya. Pada waktu dia kirim makanan kasih sama saya lihat di situ, loh anak ini datang, tapi dia lihat karena tidak ada orang, dia pulang. Pada waktu dia pulang, saya telepon kembali kepada dia, ayo kembali kamu. Dia kembali. Waktu kembali, saya bilang itu ada kelapa di situ. Ayo turunkan, mau. Turunlah kelapa. Kasihkan kepada dia. Tapi yang dia cerita kepada saya, dia bilang, Pak, mama saya sedih sekali. Kenapa? Cucunya tidak bisa diomongi, tidak bisa dinasihati. Ya, mama saya coba berbicara dengan cucunya. Cucunya marah dengan mama saya. Coba bayangkan anak gimana. Marah kepada mama saya, dia bilang. Dengan kata-kata yang tidak enak sampai mama saya bilang, aduh kenapa kok anak cucu kok model macam begini. Bahkan mamanya juga datang, dia marah kepada mamanya. Dia bilang, saya sekarang sudah umur 12 tahun. Saya akan terus berusaha supaya saya bisa jadi manusia. Umur 14-15 saya akan kerja terus. Kalau saya sudah bisa kerja, saya dah butuh itu orang-orang tua. Saya dah butuh itu semuanya. Saya tidak mau diatur oleh orang. Inikah anak Tuhan? Dan saya bertanya kepada dia, apakah dia anak Tuhan? Iya anak Tuhan. Rajin ikut persekutuan, rajin ke gereja. Tetapi sifat karakternya tidak berubah. Sampai rasanya neneknya putus asa. Ya sudahlah, sudah nasib, sudah seperti macam begini. Ini karakter semacam begini susah untuk dirubah. Karena apa? Karena didikan yang salah. Ajaran yang salah. Memang hari-hari ini banyak orang sudah tidak mau lagi terima ajaran-ajaran sehat. Mereka kepingin yang senang-senang, mengorekkan telinga yang senang-senang. Mereka sudah tidak mau sehingga anak-anak sudah tidak mau dengar-dengaran lagi. Ngenes, sedih, susah. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, sehati sepikir. Yang Tuhan minta. Saya percaya kalau sehati sepikir dibawa di dalam satu wadah yang benar, berkenan, saya percaya anak-anak itu pasti menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, anak-anak yang baik. Coba kita orang tua sekarang merenungkan. Bagaimana kita bawa anak-anak kita? Apakah mereka ini lain? Pikirannya lain? Semuanya lain? Saya percaya kalau mereka masih tetap setia, pasti mereka ada di dalam kebenaran. Tapi kalau mereka sudah keluar, mereka sudah tinggalkan, mereka sudah tidak mau lagi. Seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang saya mau berbicara kembali lagi. Dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsogus temanku yang setia. Ya, temanku setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Berarti orang-orang yang setia itu penting juga. Penting sekali. Tapi mari kita lompat dulu ya supaya kita tahu dari topik firman Tuhan yang Tuhan taruhkan kepada saya pada pagi hari ini. Di dalam ayatnya yang 6.
Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Satu kali lagi saya baca, saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa menangkap baik-baik. Ya, ini adalah kunci dari kesuksesan kita, kunci dari perkenanan Tuhan. Agar supaya doa-doa kita dijawab. Bagaimana caranya? Tuhan kita pesan melalui siapa? Di dalam Matius 6 ayat 6, Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Murid-murid pada waktu itu. Sekarang Tuhan Yesus berbicara melalui Rasul Paulus. Berbicara kepada jemaat di Filipi agar supaya jemaat di Filipi jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ditujukan kepada siapa? Filipi 1 ayat pertama. Filipi 1 ayat pertama dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dan Kristus Yesus di Filipi, para penilik jemaat dan diaken. Ya, ini luar biasa. Yang dia berbicara ini kepada orang-orang kudus. Ya, kepada penilik-penilik jemaat, kepada diaken-diaken, penilik-penilik jemaat, seorang hamba-hamba Tuhan yang ada, yang dipakai, ya, dan juga diaken-diaken. Tentu menjadi hamba-hamba Tuhan orang yang disortir betul-betul. Tapi juga banyak hamba Tuhan tidak benar. Diaken-diaken orang yang disortir betul-betul. Tentu juga ada banyak yang tidak benar. Dan juga dikatakan kepada siapa? Orang-orang kudus. Maka itu kalau kita Bapak Ibu yang mau supaya Tuhan dengar doa-doa kita, ya, jadilah kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat kemuliaan Allah. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat surga yang kekal. Jadi kita jadi pengikut Kristus. Tuhan mintakan kepada kita supaya marilah kita kudus. Ya, kudus. Nah, ini tujuannya. Sehingga dituliskan agar supaya jemaat-jemaat di Filipi, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Jadi kita yang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan pesan, hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Saat ini kita jemaat Tuhan datang dengan membawa persoalan, masalah, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Tapi Tuhan pesankan kepada kita, kita ini orang-orang kudus. Jangan kita khawatir tentang apapun juga. Yang saya mau berbicara dulu, mungkin kita berkata, wah Pak, saya ini sekarang saya berdoa, saya tidak boleh takut tentang apapun juga. Itu betul, itu firman Tuhan. Kepada siapa? Orang-orang kudus. Orang-orang yang ada di dalam jalannya Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang hidup di dalam kebenaran. Ini bagiannya, orang-orang. Bahkan dikatakan tadi di dalam ayat ketiga. Dikatakan di dalam ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga sungguh temanku yang setia. Jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan itu betul-betul kalau dia mau datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan dengar. Nah, mari pagi hari ini kita mendengar. Apakah kita ada di dalam bagian orang-orang yang setia kepada Tuhan? Saya percaya, kalau kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, itu doa kita itu langsung tembus. Apapun persoalan, apapun masalah yang saat ini kita hadapi. Karena langit dan bumi serta seisinya Dia punya. Kalau kita setia betul-betul kepada Tuhan, kita melihat Tuhan akan bisa jadikan kita bukan ekor tetapi jadi kepala. Tuhan bisa menjawab segala pergumulan-pergumulan kita. Saya ambil satu contoh, kita bukakan di dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 2 ayatnya yang pertama. 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. Saya akan membaca. Pesan Daud yang terakhir.
Sekali lagi, 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis di dalam hukum Musa. Supaya apa? Engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan, dalam segala hal yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janjinya yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku, apa? Dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Nah, ini satu contoh kebenaran firman Tuhan. Kita tahu semua cerita Raja Daud. Raja Daud pada waktu itu diangkat oleh Allah menjadi raja untuk bangsa Israel. Tapi dia ini adalah orang yang setia. Ya, betul ada kesalahan. Pernah dia berbuat salah. Istri daripada Uria, yaitu Betseba, diizinkan dia panggil bersama-sama, mohon maaf, ditiduri. Sehingga keluarkanlah anak yang namanya ini Salomo. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia salah. Tapi waktu itu dia salah, dia ditegur, dia bertobat. Dia bertobat dan dia mengaku. Nah, kita melihat Tuhan pakai dia dengan begitu luar biasa. Akhirnya manusia juga satu saat pasti meninggal. Sekali lagi, akhir daripada manusia satu saat pasti meninggal. Umur sudah waktunya dan dia tahu dia akan meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia panggil kepada siapa? Anaknya Salomo. Salomo, sini. Papa ini mau tinggalkan dunia yang fana, Salomo. Jadi dia bilang ini, yang ada di dalam dunia, harta yang Papa punya, semua yang ada ini yang Tuhan berkati, ini fana. Papa akan tinggalkan semua. Mari Salomo anakku, ini tongkat ini, kuasa yang Allah berikan kepada Papa, engkau menjadi penerusnya. Tapi Papa pesan dulu kepada kamu. Coba kita melihat. Papa pesan dulu kepada kamu. Ya, pesannya apa? Ayatnya yang ketiga. Coba kita lihat. Ayatnya yang ketiga. Lakukanlah kewajiban dengan setia. Kita boleh baca di dalam ayat yang kedua. Ayatnya yang kedua, ya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ayatnya yang ketiga dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Yang dia pesan satu, lakukanlah kewajibanmu. Salomo ini masih kecil, belum mengerti apa-apa. Tapi bagaimana dipercayakan satu pekerjaan yang begitu besar, satu tanggung jawab yang begitu besar, menggantikan Papa. Hanya satu, lakukanlah ya terhadap Tuhan dengan setia. Lakukan semua ini. Itu yang Tuhan minta dulu. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya apa? Engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Melakukan dengan setia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolong ya supaya jangan, ini tolong di silent ya. Haleluya. Lakukanlah dengan setia. Nah, bagaimana sekarang kita dalam mengiringi Tuhan? Tentu kita kepingin sekali supaya apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Kita tahu Salomo pada waktu itu dia lakukan semua dengan setia, dan kita melihat dia bisa membangun bait Allah yang begitu luar biasa. Bahkan dia punya perubahan hidupnya. Yang dulu Salomo dunia, sekarang Salomo yang sudah diperbarui.
Sehingga orang begitu banyak melihat Salomo dengan luar biasa, seperti juga tentang Ratu Seba. Karena apa? Salomo ini melakukan dengan setia. Dan janji Tuhan, supaya apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Kita tentu jadi manusia kepingin hidup ini punya kemajuan, eksis, ada kemajuan. Tujuannya apa? Kalau kita mengandalkan kekuatan, pakai kekuatan sendiri, oke, bisa kita maju. Tetapi kekuatan sendiri. Tapi ingat Tuhan bilang, kalau kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia, mengandalkan kepintaran, percuma. Tuhan bilang terkutuk. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan lain. Jadi Salomo ini benar-benar tidak mengerti apa-apa, masih muda. Dia lakukan kebenaran ini dengan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah menjanjikan, apapun yang kau lakukan, semua berhasil dan beruntung. Saya senantiasa berdoa kepada anak-anak saya tumpang tangan. Apapun yang kamu bekerja hari ini, berhasil dan beruntung. Tapi sabar dulu. Kamu mau berhasil dan beruntung, hidupmu genah dulu. Hidupmu ada di dalam kebenaran dulu. Kamu juga harus setia kepada Tuhan. Tapi kalau kamu tidak setia kepada Tuhan, tidak bisa. Harus setia seperti Salomo setia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingat firman Tuhan tadi pagi waktu saya sudah siap-siap. Tuhan hanya kasih ingat kepada saya. Setia yang kecil, Tuhan percayakan yang besar. Tuhan hanya kasih ingat. Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Coba kita melihat. Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Setia yang kecil, Tuhan percayakan yang besar. Ya, coba kita lihat ya. Lukas 16, saya pagi-pagi firman Tuhan taruh di dalam hati saya. Kamu melihat di dalam Lukas 16 ayat 10. Ya, setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini firman Tuhan. Sewaktu saya pakai jas, saya mengingat, kok setia. Setia, tapi Tuhan taruh. Setia itu juga kita harus belajar setia yang kecil. Kalau kita dalam yang kecil saja kita tidak bisa, mana bisa? Ya, saya merenungkan itu. Tadi malam saya mendengar ada orang berkata begini, Pak, ada kacang serondeng, Pak. Kacang serondeng tahu ya, kalau kita daerah timur sana itu orang bilang kacang lolo. Itu kacang serondeng, itu kacang kecil-kecil digoreng, itu renyah, enak sekali. Dan mereka katakan, Pak, ini kacang serondeng kalau di daerah Sumba punya kalah. Yang paling enak itu kacang serondeng itu dari Kupang. Wah, besar-besar, bagus segala semua. Oh ya, saya ingat, saya coba telepon teman saya di sana, malam tidak bisa sambung, mungkin dia tidur. Saya coba telepon saudara Noldi. Ya, saya tahu dia tidak ngerti, tetapi dia tidak angkat juga karena dia sudah tidur. Pagi-pagi jam 4 dia sudah jawab. Om, mohon maaf tadi malam telepon saya tidak angkat karena saya sudah tidur. Ada apa Om? Saya ajak ngobrol sama dia tentang kacang serondeng. Waktu saya ajak ngobrol sama dia tentang kacang serondeng, waduh saya belum tahu Om ya, tapi tidak apa-apa Om. Saya pulang gereja sebentar saya tanya orang. Ya, tentang ini. Kenapa Om kepingin? Ya, saya mau. Ya, kacang serondeng. Menurut saya dengar kacang itu enak. Tapi di situ sesudah kita berbicara, Tuhan taruh kepada saya begini. Karena dia ada kirim perpuluhan. Anak ini, saya sudah didik waktu dia berangkat, saya sudah ajarkan kepada dia. Dia kirim perpuluhan. Perpuluhan dia itu 222 3 sekian. Jadi 220.000 sekian, 222. Saya pikir aneh orang ini. Kenapa kok macam begini? Saya tanya kepada dia. Kenapa kamu punya perpuluhan, kamu kasih 220 gitu? Iya. Iya Om, dia bilang. Kita ini kan pegawai negeri.
Di sana UMR-nya seperti 2 juta lebih. Jadi kita punya gaji ini, gaji menurut UMR. Oh ya, jadi 200, ada lebih turun lagi Om, 1.900.000 lebih. Oh ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, saya bilang. Kamu setia yang kecil. Kamu sekarang sudah PNS, sudah Om, puji Tuhan. Itu yang paling penting dulu. Kamu setia dulu yang kecil. Kerjaan, kamu ingat dulu ya. Kerja yang mulai dari bawah awalnya setia dulu ya. Jangan engkau jadi orang sudah besar nanti kau pukul orang semua yang ada di sana. Tidak Om, tidak. Ya saya bilang saya tahu kita ini orang timur kepala batu. Ya, ya Om, dia bilang, ya doakan saya. Tapi di situ saya ngomong sama dia, kau harus percaya, kau setia dulu yang kecil ya. Kalau engkau percaya yang kecil, Tuhan percaya kau yang kecil, kau setia, nanti Tuhan angkat karyamu. Jadi apa? Jadi naik ke atas. Jadi apa? Naik ke atas. Dan saya bilang, Om percaya apa yang pernah Om berbicara di sini, engkau satu kali saat akan menjadi pejabat. Amin, dia bilang. Tapi setia dulu yang kecil. Yang dikatakan setia yang kecil bukan hanya uang saja. Dari kerjaan kita, tanggung jawab kita, kau setia dulu. Sudah? Oke, baik. Saya tidak doa dia. Saya turun ke bawah. Saya turun, Tuhan bilang doakan dia. Saya telepon lagi sama dia. Ayo, Om doakan kamu. Ay, terima kasih Om. Saya doakan dia. Saya doakan dia. Tapi yang saya mau berbicara Bapak Ibu. Kau belajar. Jangan kau lihat yang kecil dulu ini. 2 berarti gajimu 2 juta lebih. Tapi kau ingat kau setia yang kecil. Dapat ingat ya kirim mama ya. Kirim ini ya, kirim ini. Ya papa, oh papa sekarang udah panen. Dia bilang ada panen beras di sana. Saya bilang kasih tahu papa jangan lupa sama Om Herman. Kirim juga beras barang 10 kilo, 15 kilo. Hasil panen kan. Gitu loh. Nah kembali lagi setia yang kecil. Karena apa? Dituliskan di dalam Lukas 16 tentang setia yang kecil. Karena apa? Ada di dalam perumpamaan Lukas 16. Lukas 16 ayatnya yang pertama. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ayat pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan. Bahwa bendahara itu menghambur miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya. Apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatannya sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku akan perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatannya sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah. Ini berbicara tentang bendahara-bendahara yang tidak jujur. Kita ini adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Ya. Tapi kita belajar Bapak Ibu dari ini firman Tuhan. Ada berapa banyak kita jadi bendahara-bendahara. 2000 tahun lalu ada bendahara-bendahara yang tidak jujur. Tidak jujur Tuhan pecat mereka. Tuhan ambilkan semua. Tapi sekarang yang kita mau berbicara. Apa kita sekarang dipakai sama Tuhan? Menjadi penyambung tangan. Menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Apakah kita ini adalah termasuk bendahara-bendahara yang jujur? Mungkin saya berbicara ini tidak enak. Tetapi ini yang Tuhan taruh kepada saya. Sebagai gembala untuk berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan. Jadilah bendahara-bendahara yang jujur. Saya percaya kalau kita jujur rasanya tidak enak. Tapi kalau kita bisa melakukan itu Tuhan senang. Dan Tuhan akan percaya kalau kita jujur dari kecil, Tuhan akan percaya yang besar. Dia bilang, mana ada orang kalau kau tidak jujur punya harta kasih sama kamu. Ini seperti ini. Lukas 16 ayat 11-12. Mana ada orang punya harta mau kasih sama kamu. Kalau kamu tidak jujur. Belajarlah jujur. Saya percaya orang yang belajar jujur. Memang berpikir-pikir, waduh kalau saya kasih seperti begini, saya nanti jadi susah. Ya, saya kurang. Karena apa? Karena kita kurang iman. Tapi pagi hari ini,
Tuhan ajarkan kepada kita, belajarlah kita jujur. Ya, kita ini orang-orang yang dimulai dari nol. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini memulai dari jemaat-jemaat nol. Ya. Kadang pada waktu kita susah, kita berkata, ya saya mau dipakai sama Tuhan, saya mau dipakai sama Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan sudah bawa naik ke atas, apakah kita masih mau tetap dipakai sama Tuhan? Saya bersyukur Tuhan masih taruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini. Saya melihat ada beberapa anak-anak muda, mereka itu begitu luar biasa punya kejujuran. Mereka terima, mereka punya hasil salary-nya. Mereka tidak tambah dan mereka tidak kurang. Mereka ambil, mereka kembalikan untuk Tuhan. Sekali lagi, saya bersyukur ada anak didikan kita yang dari sekolah minggu. Mereka mendapatkan hasil dari kerjaan mereka, salary mereka. Mereka dapat, mereka sudah tidak pusing lagi. Berapa? 5 juta, mereka ambil 500.000 ini Tuhan. Padahal mereka sangat butuh. Tapi mereka jalankan. Saat itu mereka terima, mereka kembalikan. Mereka kembalikan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Seperti Salomo. Lakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lakukan ini. Dan saya ingat ya, betul ya, ini anak-anak kita dididik mereka punya kejujuran. Saya juga terapkan kepada dapur-dapur. Dapur-dapur ini setiap minggu mereka harus bekerja. Kirimkan makanan ke panti-panti. Saya bilang ingat ya, hasil daripada keuntungan kalian itu baru skop yang kecil. Hasil daripada keuntungan kalian, ambil sisipi dari miliknya Tuhan, kembalikan. Dan kalian harus jujur, tidak boleh tidak jujur. Mungkin saya tidak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Tapi saya juga tahu, Tuhan kasih, oh ini tidak jujur ini. Ini tidak jujur orang ini. Kalau sudah tidak jujur, Tuhan akan tutup itu jalan. Maka itu saya bilang kepada khusus dapur-dapur, kalian bekerja ini, kalian dapat hasil dari itu, kembalikan punya Tuhan. Dan kembali untuk Tuhan bukan untuk siapa-siapa, untuk pekerjaan Tuhan lagi, memberikan makan lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perpuluhan, kolekte, semuanya yang dapat itu saya lebur jadi satu. Untuk apa? Memberikan makan. Memberikan makan. Memberikan makan. Jadi kalau Bapak Ibu punya persembahan, punya perpuluhan dan lain, itu saya lebur semua itu, masukkan ke dalam. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, dari mana kehidupan Bapak, dari mana? Saya lakukan dengan punya ketulusan. Saya lakukan dengan kejujuran. Ada saja Tuhan siapkan untuk kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, kita kalau mau supaya seperti Salomo, kita bekerja, berhasil dan beruntung, belajar setia sama Tuhan. Lakukan dengan setia. Kadang orang 10.000 saja mau bohong sama Tuhan. 10.000 saja mau bohong sama Tuhan. Kalau kecil saja sudah Tuhan tidak bisa percayakan kepada kita, mana Tuhan bisa percaya yang besar? Kalau kita kecil saja tidak bisa kita lakukan, mana mau bisa dapat yang besar? Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, besar Pak, itu bukti orang ini besar, bukti orang ini besar. Pak, mohon maaf, ada orang yang mendapatkan dengan gaya-gaya dunia. Dia bisa besar, segalanya semua. Tapi yang kita mau berdoa, biar berkat ini kita dapat daripada Tuhan. Berapa saat yang lalu, saya berbicara dengan anak saya. Saya bilang, Andre, coba kau lihat, putar di YouTube. Ya, putar di YouTube. Dan kamu cari ini nama ini. Andre cari nama ini, dapat. Wih Papa, ini orang ini dia bangun kebun durian. Ada di Bogor, ada 4 tempat. Itu satu tempat 20 hektar dipagari, semua dibikin, ada kuda, ada ayam, ada tanaman-tanaman semua. Saya hanya bilang begini, tapi dia tidak hidup, tidak takut sama Tuhan. Tidak takut sama Tuhan.
Tapi saya bilang, untuk apa dia punya harta begini banyak? Untuk apa harta ini begini banyak? Ya, tetapi jiwanya binasa. Tidak ada gunanya. Dia punya harta begitu banyak. Ada 4 tempat kebun-kebun yang dia bangun. 1 20 hektar, yang 1 15 hektar, yang 1 10 hektar, yang di Bogor lagi sekian hektar, ditanam semua. Ya, durian-durian yang mahal-mahal untuk hari tua. Tapi saya berpikir, untuk apa semuanya harta seperti begini, tetapi jiwanya binasa, tidak ada gunanya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan pesankan kepada kita, kalau kita mau seperti Salomo, berhasil dan beruntung dan dikenankan Tuhan, dan Tuhan sayang kepada kita, marilah kita belajar setia sama Tuhan. Setia sama Tuhan bukan hanya perpuluhan saja, setia kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Beribadah ini setia kepada Tuhan. Kemarin kakak saya, ya puji Tuhan, dia sudah keluar dari rumah sakit. Selama 1 bulan dia di rumah sakit, dia bilang 2 minggu dia tidak sadar. Dia koma. Sekarang Tuhan sudah izinkan, dia bilang saya hidup ini, Tuhan perpanjangkan umur saya. Jadi sekarang dia video call dengan saya hari Senin saya pulang. Tapi pesawat dari Penang tidak ada ke Surabaya. Dari Penang langsung ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur terus ke Denpasar. Denpasar kami tidur 1 malam. Dan sesudah itu tanggal 6 kami pulang ke Surabaya. Dan kau ingat tanggal 7 dia bilang, saya ulang tahun. Kau ingat dia bilang, tanggal 7 saya ulang tahun. Istri saya ulang tahun. Kami mau bikin satu ucap syukur. Mati loh saya ini dia bilang. Saya mati. Tapi Tuhan tolong. Dulu dah mau omong Tuhan. Kalau omong Tuhan sudah. Dia mulai ngecek kepada saya sini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jadi saya mau bikin ucapan syukur. Waduh, saya hitung hari. Hari apa ini? Hari Kamis. Oh, hari Kamis. Jam berapa saya bilang kamu mau adakan? Ya jam 7. Setengah 7 kami sudah undang semua keluarga-keluarga datang ucapan syukur. Saya sudah atur ini. Saya hanya ngomong kepada dia, saya mohon maaf. Saya tidak bisa datang awal. Karena apa? Hari Kamis itu ada doa malam. Jadi saya tidak bisa datang awal. Saya ngomong, mohon maaf saya tidak bisa datang awal. Loh kenapa? Masa kamu tidak mau? Saya lagi gini-gini. Iya saya bilang. Saya datang. Cuma ada doa malam. Doa malam saya harus doa malam dulu. Selesai. Loh tidak bisa. Saya kepingin engkau berdoa. Dia ngomong begitu. Tapi saya bilang tidak bisa. Saya harus doa malam dulu. Sebab saya kan bisa ganti orang lain dan tidak, saya bilang. Saya ini gembala, saya harus memberikan contoh. Menjadi teladan. Jadi tidak bisa, dia agak lemah. Sudahlah, saya bilang. Kau boleh siapa saja, saya bisa datang nanti 9:30 saya sampai ke sana. Ya dia berpikir-pikir, iya juga ya, engkau sebagai gembala. Kalau kau tidak jadi contoh, tidak jadi teladan, bagaimana? Jadi kita juga dulu harus setia. Itu kakak saya. Tapi kita harus setia. Anak-anak kamu saya bilang saya akan bawa. Istri dan anak-anak saya akan bawa. Oh ya. Tapi karena masih ada duniawi sedikit. Dibilang baik kalau terlambat nanti saya akan suruh bungkus makanan. Supaya kamu pulang kamu bisa bawa. Jangan makan yang kau berbicara. Yang paling penting sekarang saya bisa datang. Biar terlambat saya bisa mengikuti dan saya mendoakan engkau. Yang boleh dikatakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau setia sama Tuhan. Ya lain. Maka itu Bapak Ibu saya berdoa. Kalau kita mau seperti apa yang dikatakan tuh Raja Daud kepada Salomo. Tolong dikeluarkan kita di 1 Raja-Raja. Tolong dikeluarkan lagi ya. 1 Raja-Raja ayatnya yang ketiga. 1 Raja-Raja ayatnya yang ketiga. Ya ini. Oke. Ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia.
Ya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Kewajiban saya sebagai hamba Tuhan, kewajiban Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, lakukanlah dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nya itu huruf besar, yaitu firman Tuhan. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan, yaitu firman Tuhan. Perintah, peraturan, dan ketentuan-ketentuan seperti yang tertulis di dalam hukum Musa. Supaya apa? Engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Ini kan yang kita tuju, supaya kamu beruntung. Dan apa yang kau tujukan juga itu berkenan sama Tuhan. Kita kan kepingin. Tapi yang Tuhan minta kepada kita, belajarlah dengan setia. Coba Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Ya, dikatakan di sini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya itu mendahulukan Tuhan. Dunia itu dipinggirkan dulu. Dahulukan Tuhan dulu. Tugas-tugas kita yang kita lakukan, kita dahulukan dulu. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita prinsip kita mendahulukan Tuhan. Ya, untuk urusan kita gampang. Semua akan ditambahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari lubuk hati yang Tuhan taruh kepada saya, untuk saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Ya. Dahulukan dia dengan setia. Saya percaya. Seperti kita melihat anak-anak muda. Mereka pergi ke pemulung-pemulung sana. Mereka lakukan dengan setia. Saya percaya Tuhan perhitungkan loh. Tuhan itu perhitungkan. Ya, jemaat-jemaat Tuhan yang pergi kemana, ke pelayanan-pelayanan di pinggir-pinggir jalan, di pinggir kuburan mereka lakukan. Saya percaya Tuhan perhitungkan dengan setia. Ada beberapa mereka katakan 3 diva tetap setia. Katanya. Ya, tapi kita berdoa supaya mereka tetap setia. Setia juga ikut ambil bagian. Ikut donasi. Ikut aksi peduli. Setia. Dapat apa? Dapat apa? Saya bukan berbicara kepada jemaat saja. Saya berbicara dengan anak-anak saya. Kamu harus setia. Kalau anak saya Kesia lain. Ya, mohon maaf. Dia kalau dapat job. Biasanya dapat job itu dibayar 50% dulu. Habis sudah dapat 50%, habis foto baru 100%. Tapi dia dapat 50%, dah mau pusing. Saat itu juga perpuluhannya dia sudah bayar lunas. Dia dah mau utang. Dia langsung, macam sekarang dia pergi job 2 juta. Ya, dia sudah dapat 1 juta dulu. Dia langsung bayar 200.000. Full dulu. Loh, kok bisa cash? Kamu sudah dapat bayaran semua. Ya sudah, saya dah mau utang. Bayar dulu, semua selesai. Selesai, gitu. Dan saya ajarkan kepada mereka, kamu harus aksi peduli itu kamu buat. Kenapa? Pernah satu kali saya mendengar anak saya Kesia. Dia ngomong begini. Aduh, dia tidak ngomong sama saya, dia ngomong sama mamanya. Dan saya waktu dengar, saya ikut tersentuh. Dia bilang, saya dengar itu oma-oma, opa-opa. Tuhan, berkati anak-anaknya. Berkati cucu-cucunya, berkati donatur-donatur ini, berkati anak-anaknya, berkati cucu-cucunya. Tuhan, apa yang dorang kerja berhasil, dikatakan amin, amin, amin. Saya pegang itu, doa orang lemah. Didengar, iya ya, saya pegang. Wih, itu remah sampai sekarang. Dia dengar, karena dia yang bagian buat edit. Dia bilang, saya dengar itu, waduh saya imani. Berkati Tuhan. Jadi sekarang, meskipun kita belum berikan susu, dia langsung, ini sumbangan untuk susu. Ini sumbangan donasi. Ini sumbangan panti. Ini perpuluhan. Dikasih. Tapi saya melihat tidak pernah kekurangan. Kalau Anda tidak pernah tulis, tapi terus dimasukkan. Terus dimasukkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini, saya percaya. Tadi dikatakan di dalam Efesus,
Efesus 6, Efesus 4 ayat yang ke-6. Kita kan kepingin agar supaya janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, Tuhan pesankan kepada kita melalui Rasul Paulus, jangan hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Kita punya persoalan, kita punya masalah, segala semua, jangan kita khawatir. Apapun Tuhan bilang, kurang hebat apa? Apapun, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Tapi yang paling penting, kita harus ada di dalam jalannya Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Sehingga kita waktu berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan dengar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saat ini datang ke gereja. Sedang khawatir apa? Sedang ketakutan apa? Sedang kebingungan apa? Jangan khawatir. Nyatakanlah di dalam doa. Permohonan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Mungkin saat ini kita punya pergumulan. Kita sedang sakit. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya sedang sakit ini Tuhan. Saya sedang sakit ini Tuhan. Tolong Tuhan. Ya. Saya sedang sakit ini Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Sambil kita periksa diri. Seperti Raja Hizkia. Yesaya mengatakan, Hizkia, Tuhan bilang, engkau mati. Tapi pada waktu itu Hizkia berbalik. Menghadap, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan kau ambil saya dulu Tuhan, jangan. Engkau ingat saya sudah melakukan semua. Untuk pekerjaan Tuhan saya jalankan. Untuk menolong orang-orang lemah, banyak sedekah saya berikan. Tapi di situ kita melihat, belum Yesaya keluar. Dari tempat itu, Tuhan sudah ngomong kepada Yesaya. Yesaya beritahukan kepada Raja Hizkia, aku perpanjangkan umur 15 tahun lagi. Juga Dorcas. Seperti itu juga. Meninggal. Sudah diumum. Tapi di situ kita melihat Dorcas. Dia berdoa. Dia suka memberi. Jahit pakaian, kasih kepada orang-orang yang susah, kepada pelayan-pelayan Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan bangkitkan kembali dari kematian ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita pagi hari ini. Apapun kita punya pergumulan. Ya, punya masalah. Kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita datang sama Tuhan, kita minta ampun dulu sama Tuhan. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Coba Yakobus 5 ayat ke-16. Yakobus 5 ayat 14 dulu. Yakobus 5 ayatnya yang ke-14. Ya, Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ya, sekali lagi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, hamba Tuhan, gembala, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, ini kita melihat. Coba kita pegang ini firman baik-baik. Kita imani. Kalau di antara seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat atau hamba-hamba Tuhan, gembala, supaya mereka mendoakan dia dengan mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Lanjut. Ya, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu juga akan diampuni. Lanjut, 16. Ya. Dikatakan di sini 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, sampai di sini dulu. Kalau kita sakit, ya, kita datang minta hamba-hamba Tuhan siapa untuk mendoakan. Tapi kalau tidak, kita punya iman sendiri, tidak apa-apa kita doakan. Ya, ini sebentar ada tubuh dan darah Yesus.
Waktu kita minum ini perjamuan kudus, kita makan dan minum, kita mengoreksi diri, Tuhan, saya ada salah apa Tuhan? Saya ada salah apa Tuhan? Tolong Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya sudah. Tuhan dah ilok mana aku dah mau lagi Tuhan, saya sudah dah mau lagi. Ampun saya Tuhan, ampun saya. Kakak saya itu kemarin dia bilang, saya lewat, dia bilang. Dokter sudah ngomong 2 minggu saya lewat. Itu orang-orang mati sudah datang jemput saya. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan lagi saya hidup. Wah, saya lewat, dia bilang. Bayangkan habis operasi tambah darah. 20 kantong, 20 bag masuk, keluar itu darah, terus keluar itu darah. Ya. Tapi saya bilang, ampun saya Tuhan. Ampun saya Tuhan. Ampun saya Tuhan. Maka itu waktu dia sadar, dia cari saya dulu. Dia sadar, dia bilang, mana Ayi? Dia bilang begitu. Langsung orang video call. Habis itu, kau doakan saya. Ampuni saya. Ya. Nah, di sini kita melihat, kalau kita ada, yang penting satu dengan rendah hati. Ampun saya Tuhan. Ampun saya Tuhan. Saya salah. Ampun saya salah. Dan kalau lebih indah lagi, ada penyelesaian. Karena apa? Doa orang benar besar kuasanya. Nah, sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita kalau ada sakit di mana? Kita ambil sedikit waktu kita mau minum, kita imani saja. Dalam nama Tuhan Yesus, di mana sakit imani. Dalam nama Tuhan Yesus, di mana sakit imani. Imani. Kita semua kan punya banyak sakit. Ya, sakit apa saja. Sakit rohani, sakit jasmani. Kalau jasmani kita sakit, dalam nama Tuhan Yesus kita oleskan. Dikatakan ayat 14, oleskan dengan minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini darah Yesus. Oleskan dengan iman. Tidak usah malu. Maka itu kita sebelum makan, kita semua tutup mata. Kita sendiri punya iman. Saya percaya Tuhan. Ya, ambil ini dalam nama Tuhan Yesus. Tapi jangan ditumpah semua. Pak, minta lagi. Jangan. Dalam nama Yesus dengan iman. Dalam nama Yesus berdoa sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu. Dengan lahirnya iman kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin. Tuhan bisa. Dalam segala hal. Ya, kekhawatiran kita. Ketakutan kita, kebingungan kita dalam segala hal. Apa yang sekarang kita sedang khawatir? Tadi tentang khawatir sakit. Yang kedua, khawatir apa? Makan, minum, pakai. Bangsa Israel, murid-murid Tuhan Yesus, di dalam Matius 6 ayat 25, mereka khawatir. Ya. Maka itu Tuhan ngomong kepada mereka, Matius 6 ayat 25, janganlah kamu khawatir tentang apa? Makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai. Mari sini saya akan baca. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lanjut 26. Ya, 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Kita tahu burung-burung, coba kita renungkan sejenak. Dia tidak menabur dan dia tidak menuai, tapi Tuhan berikan makan, Tuhan piara sama dia. Burung-burung itu. Apalagi kita. Kita ini lebih. Maka itu kalau sampai ada orang yang tidak bisa makan itu karena dosa. Dengan satu kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Bahkan di dalam ayat 29 kita melihat, saya tidak berbicara tentang pakaian dan lain-lain, dengan ini tidak. Ayat 29 coba kita. Matius ayat 29. Namun aku berkata kepada Salomo dalam segala hal kemegahan pun tidak. Coba 30. Ya.
Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendanai kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Lanjut 31. Nah ini. Sebab itu apa? Dia katakan, jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Lanjut. Dikatakan di sini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu tahu. Sekali lagi, Bapakmu itu tahu apa yang menjadi keperluan kita. Bapak di surga tahu. Satu persatu kita semua ini tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang sedang khawatir. Bagaimana jodoh saya? Tidak usah takut. Tidak usah takut. Jodoh itu sudah diatur sama Tuhan. Jalan saja. Nanti Tuhan akan pertemukan. Nanti Tuhan akan pertemukan jodoh itu. Kita berdoa sama Tuhan, kita orang-orang tua berdoa kepada Tuhan. Tuhan, anak saya punya pasangan hidup Tuhan. Dan juga anak ini juga betul harus proaktif dengan Tuhan. Nanti Tuhan ketemukan. Apa yang kau tidak pernah pikir dengar ada dalam hati Tuhan kasih. Tidak usah pusing, jangan. Jodoh Tuhan sudah atur semua yang terbaik. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tapi dia katakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah. Ya, dia terus berusaha. Berusaha terus dengan susah payah. Kepala di bawah, dia kerja terus, dia kerja. Dari orang-orang itu dia akan memberi, Tuhan tahu dan Tuhan akan jamah hati orang itu untuk berikan. Kemarin saya waktu renang, waktu saya sedang renang, orang ini, saya sering ketemu dengan dia dan orangnya supel, orangnya baik, suka ngomong. Tapi waktu saya sedang renang, saya tinggal datang sama dia. Dia bilang, Ko Herman, apa kabar? Oh ya, gimana gini-gini. Saya langsung, karena Tuhan suruh sama saya kasih tunjuk sama dia. Saya tahu nih, mensikyangren. Kamu orang ujung pandang suka seperti dia. Wah, dia bilang ini bagus ini bagus ini, bagus ini. Maksudnya bagus apa? Kasih makan orang. Bagus ini Pak. Apa mie yang saya bisa buat? Ini orang yang tidak kenal Tuhan. Apa mie yang saya bisa buat? Ya, saya bilang tidak tahu. Kau bisa buat apa? Dia pabrik jelly. Pabrik jelly. Ya, dia pabrik jelly. Dia bilang, gimana mie? Saya kasih jelly ini orang-orang tua. Jangan saya bilang, kalau kamu kasih jelly sama mereka, mereka tanggio manis makan, ada apa-apa kita salah. Oh ya, dia bilang, kalau begitu anak-anak kecil, saya lihat kan anak-anak kecil banyak, saya akan kasih jelly, dia bilang. Jelly saya akan minta, ini dia kasih tunjuk dia punya pabrik, ini pabrik saya. Jelly, lihat, saya akan kasih yang paling besar, yang bagus. Langsung dia perintahkan, ya, perintahkan, tolong dikirim 480 bag. Saya tidak tahu bag itu bagaimana. Kirimkan ke Bapak Pendeta punya tempat. Ya, tolong kirimkan. Tuhan pakai orang ini. Tuhan pakai orang ini. Saya kirim jelly. Waktu saya mau pulang, dia katakan lagi sama saya, tolong nomor rekeningnya. Tolong nomor rekeningnya. Nah kita melihat, Tuhan pakai orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi saya kirim sama dia, dia tulis Amitobo. Amitobo. Ya. Tuhan pakai. Tolong nomor rekeningnya. Tolong nomor rekening. Saya tidak tahu. Saya sudah hafal nomor rekening. Saya jalan kemarin sama-sama dengan Alfred. Alfred tolong kirim nomor rekening. Alfred kirim. Oke, baik. Ya. Nah kita melihat Tuhan pakai orang-orang yang dari luar. Donatur-donatur yang dari luar Tuhan pakai. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemarin ada satu orang kolonel. Kolonel pas waktu mau bayar juga semua kita lihat pengeluaran kita kan dah sedikit. Setiap hari kasih makan. Tuhan kirim ini kolonel dan dia aktif untuk berikan. Padahal dia bukan jemaat kami. Cuma pernah datang 1-2 kali di sini habis dia pindah ke Jakarta.
Tuhan pakai sama dia. Pada waktu Tuhan pakai sama dia, dia kirim ini dana. Dia kirim dana. Saya kan harus ucapkan terima kasih. Tapi kalau saya hanya ucapkan terima kasih saja kan tidak enak. Saya telepon sama dia. Pada waktu saya telepon, sama sekali dia tidak angkat. Saya bilang, bolehkah saya telepon saya kamu angkat? Karena saya ingin sekali mau berbicara sama kamu. Dia jawab, dia langsung dengan kerendahan hati, dia telepon saya. Bagaimana Bapak Gembala? Ada masalah apa? Saya bilang, Pak, Bapak dipakai Tuhan menjadi donatur di dalam pekerjaan ini. Amin, dia bilang. Saya merasakan betapa luar biasanya Bapak pakai. Dana pas waktu tidak ada, Bapak kirim. Dana pas waktu ada, aduh. Saya mulai cerita sama dia. Waktu saya cerita sama dia, amin, amin, amin. Di dalam donatur juga untuk aksi peduli dia ikut. Dan dia sudah pangkat letnan kolonel, sudah kolonel. Sudah kolonel, saya kepingin Pak mau mendoakan Bapak. Amin, amin. Waktu saya doakan kepada dia, dia bilang, Pak, kenapa Bapak bisa lakukan ini? Dia bilang, saya melihat orang-orang tua saya. Bapak Ripa, itu atasan kami. Bapak Toga Sirait, itu atasan kami. Mereka saja sudah pensiun, mereka ikut terus ambil bagian. Nah ini perlu jadi contoh, jadi teladan. Mereka ikut ambil bagian. Disitulah tergerak hati saya. Meskipun saya bukan jemaat, saya lakukan ini. Saya doakan sama kamu. Oke, terima kasih. Saya doakan sama dia. Tetapi yang saya mau berdoa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan, pakai ini Tuhan. Pakai ini Tuhan. Karena kami tahu taburan yang dibuat itu tidak pernah sia-sia. Pakai Tuhan. Pakai ini Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan ini pakai. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus itu dulu. Mereka tanya kepada saya. Barusan ada satu pengusaha. Pak Herman bisa lakukan ini semua dari jemaat. Dia ngomong begitu. Mohon maaf. Dari jemaat. Saya tidak bisa jawab. Ya dari jemaat. Jemaat yang lakukan. Ya, oh jemaat Bapak, Pak Herman ini kaya-kaya semua. Amin, saya bilang kaya-kaya semua. Saya kan tidak mungkin bilang tidak. Ya, amin begitu saja. Tapi di situ kita melihat, saya amini. Maka itu jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Kalian lakukan seperti ini. Ini lakukan untuk Tuhan. Setia dengan uangnya Tuhan, itu kalian buat. Jangan takut miskin. Jangan takut miskin. Pada waktu itu kita lakukan ini, besok ini dana sudah tidak ada. Setiap malam saya harus minta fotokopi rekening. Saya minta fotokopi rekening. Dan waktu itu Bapak Ibu saya dapat itu. Tengah malam waktu saya bangun, saya buka dan saya berdoa. Saya melihat ada dana dari ini masuk. Ada dana dari ini masuk. Saya tahu orang itu yang kirim. Tuhan bilang, kau lihat orang ini kirim. Pernahkah dia kekurangan? Saya kan tahu, pernahkah dia lakukan ini, pernah enggak kekurangan? Ya, enggak pernah Tuhan. Saya tahu dia tidak. Terus Tuhan kirim Tuhan. Kamu lihat mohon maaf, yang tidak pernah memberi, pernahkah berkelebihan? Yang tidak pernah memberi, pernahkah kelebihan? Iya Tuhan. Ya ini. Maka itu saya sebagai gembala. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dengan kasih saya berbicara kepada Bapak Ibu. Ini bukan untuk saya. Tetapi ini visi misi yang Tuhan taruh. Lakukan ini. Tuhan tidak pernah menuntut berapa besar, berapa besar. Lain orang-orang yang ada di luar. Mereka yang dari luar sudah. Mereka jos saja. Padahal mereka itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang dunia. Maka Tuhan bilang, Tuhan pakai orang yang tidak mengenal Allah menjadi berkat. Kita ini mengenal Allah. Kita ini mengerti kebenaran firman. Maka itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita minta supaya permohonan kita dijawab sama Tuhan. Nyatakan dalam permohonan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nyatakan dalam permohonan. Saya berdoa Tuhan, yang paling nomor satu, saya berdoa kepada jemaat. Tuhan tolong jemaat-jemaat ini Tuhan. Yang sudah mundur, yang hanya minta, kau tarik kembali kepada mereka. Mereka mungkin saat ini sudah zona aman di dalam dunia ini. Tarik kembali Tuhan, tarik kembali Tuhan.
Jangan sampai mereka mundur, mereka jauh daripada Tuhan. Tuhan izinkan didikan-didikanmu turun. Seperti apa? Mohon maaf sekali lagi. Kakak saya dia bilang, saya ini dididik Tuhan. Saya ini diajar Tuhan. Saya ini keterlaluan. Saya diajar Tuhan. Oke, uang hampir 1 miliar. Tenggelam. Ya kalau ada uang. Kalau tidak ada uang. Tetapi sengsaranya ini dia bilang. Ini didikan. Saya bilang Tuhan kasih kesempatan kamu. Kamu didik sama Tuhan. Tuhan perpanjangkan umur. Kalau kamu tidak mau Tuhan panggil pulang. Kalau kamu tidak mau Tuhan panggil pulang. Dah sudah dibilang kapok. Kadang kita kepingin dulu dididik seperti ini. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Barang siapa ku kasihi, Tuhan mengasihi dia, kakak saya. Ia ditegur. Saya kadang memakai saya untuk menegur dia. Tapi tidak mau, lawan tidak mau. Tuhan hajar. Melalui apa? Hanya satu hajarnya. Diizinkan stadium 1 prostat. Kanker stadium 1. Stadium 1. Dokter katakan ini harus potong. Kalau tidak potong tidak bisa. Dia bilang tidak mau, saya tidak mau potong. Kalau kau tidak potong nanti naik terus. Ya sudah, istrinya paksa, anak-anaknya paksa. Dia tidak mau. Dia bilang saya paling 2-3 tahun lagi saya meninggal. Biarkan saja dari saya ini. Marah dia tidak mau. Tapi yang kejar sama dia banyak orang. Ayo potong. Ternyata waktu potong sampai di sana. Sekarang punya potong tidak cara. Sini langsung belah kayak gini. Potong kayak ditembak aja. Ternyata pisaunya kena usus. Kena usus. Bocor itu darah. 20 liter keluar terus. Saya punya tubuh ini sudah tidak ada darah lagi. Diisi terus. Sampai darah sudah tidak ada. Dibawa seperti di DR Sutomo. Di rumah sakit pemerintah punya. Waduh dia bilang di sana setan begitu banyak. Dia bilang kapok. Diajar sama Tuhan. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Dan dia mau bertobat. Ampun saya Tuhan. Saya bilang ingat jangan kapok-kapok lombok. Sudah, sengsara saya. Betul ini omongan kamu, betul. Saya dihajar sama Tuhan. Ya kadang kita manusia waktu dihajar, kapok. Tapi habis itu kalau sudah enak kan tidak mau lagi. Lupakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita dengar ini firman Tuhan. Biar pagi hari ini kita berdoa, nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, ya. Tolong saya, jangan kita khawatir, tolong. Permohonan, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Dan dikatakan di dalam Efesus 4, ayatnya yang ke-6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Keinginan kita apa? Keinginan kita supaya kita sembuh. Keinginan kita rumah tangga kita dipulihkan. Keinginan kita ekonomi dipulihkan. Keinginan kita anak-anak kita. Keinginan segala semua. Saya punya keinginan. Ya, saya punya keinginan nyatakan. Saya punya keinginan bangun di belakang. Itu keinginan saya. Ada 500 meter persegi. Saya mau bangun. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan nyatakan Tuhan. Tuhan nyatakan Tuhan. Saya berdoa. Dalam beberapa saat Tuhan udah jawab. Lakukan. Bangun. Gambar sudah ada. Segalanya semua. Dana di mana? Pokoknya engkau percaya. Jangan kau bimbang. Ya. Kau percaya. Jangan kau bimbang. Jadi di belakang itu saya mau bikin lantai 2. Terus putar sampai di sini. Jangan kau bimbang. Kalau bimbang itu seperti kapal yang diombang-ambingkan. Jangan kau bimbang. Uang dari mana? Saya beriman sama Tuhan. Saya percaya. Yakobus 1 ayatnya ke-7. Ya, saya beriman sama Tuhan. Coba kita melihat. Boleh 6. Ayat 6. Ya. Hendaklah ia meminta dalam iman. Ya. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kita minta kepada Tuhan. Iman itu kita minta sama Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Tuhan kasih kita iman. Iman itu kita percaya betul-betul. Tidak capek kok. Tuhan suruh sama saya, makan kan?
jemaat, memakankan kepada ini orang-orang panti. Itu kan uang terus itu. Uang terus. Ini hari Senin ini, besok uang. Selasa uang, Rabu uang, Kamis uang, Jumat uang, terus uang. Dari mana? Ya, tapi saya hanya punya iman. Saya percaya Tuhan, Engkau yang suruh. Saya percaya. Matius 7 ayat 7, minta engkau dapat. Saya hanya minta, Tuhan kau yang suruh. Saya minta. Tapi saya minta ini saya harus benar dulu. Seperti tadi Yakobus 5 ayat 16. Saya harus jauhkan kehidupan saya yang duniawi ini, yang jahat-jahat semua saya harus jauh. Saya minta benar Bapak Ibu. Pada waktu tidur, Tuhan kirim. Mazmur 127 ayat 2 bagian B. Pada waktu tidur itu Tuhan kirim. Benar. Saya tidak berkata sumpah tidak. Tetapi saya ada di atas mimbar ini. Pada waktu tidur itu Tuhan kirim. Tengah malam saya bangun, saya buka. Wih, kok dari ini ada datangnya. Dari ini ada datangnya. Dari ini ada. Pada waktu tidur Tuhan kirim. Kadang tengah malam itu Tuhan kirim. Loh, saya lihat kok tengah malam kirim. Pernah satu kali, mungkin saya pernah saksi. Ya, saya buka tengah malam, loh kok ada kirim. Ternyata orang itu dia sedang online. Saya lihat situ, tengah malam, loh kok dikirim sama dia. Dia sedang online. Saya angkat telepon langsung. Saya bilang, kamu belum tidur ya? Iya bos, belum tidur. Saya bilang, kamu kirim ini berkat. Wah luar biasa bos, dia bilang. Luar biasa bos, dia bilang. Dia panggil saya bos. Ya karena dulu mungkin banyak saya tolong sama. Luar biasa bos, dia bilang. Luar biasa kenapa? Ini pekerjaan luar biasa. Aku dikasih bangun sama Tuhan. Dikasih bangun sama Tuhan. Saya sudah tidur dikasih bangun sama Tuhan. Itu perhatikan hambaku. Saya disuruh ambil, kirim sekian juta. Saya doakan. Saya juga tambah kuat. Dia bilang luar biasa. Saya dikasih bangun. Saya sudah tidur. Saya dikasih bangun sama Tuhan. Karena saat itu dia kasih bangun. Saya m-banking langsung tengah malam. Langsung saya doakan dia. Saya sujud di bawah kaki Tuhan. Tuhan, Engkau itu hidup. Ya, Amsal 21 ayat 1. Hati raja itu ada di tangan Tuhan. Di mana mau dialirkan. Jadi hatinya raja itu ada di tangan Tuhan. Orang itu dia sedang tidur. Dikasihkan, dia bilang, saya disuruh bos bangun dan ambil uang ini kirim. Dia bilang, loh kok bos bisa tahu? Saya bilang, saya ada di rekening, saya bisa tahu. Saya doakan kamu. Dia bilang, Tuhan itu ada. Dia bilang, Tuhan itu ada. Saya disuruh jumlahnya sekali, dikasih tahu. Saya bilang, kasih karunia. Tuhan berikan kepada engkau. Amin, 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 amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minta sama Tuhan. Percaya, yang paling penting kita jaga ini hati. Satu sama lain saling menyelesaikan dulu. Saya percaya penyakitmu akan disembuhkan. Dalam penyakit apa saja, jasmani, rohani, segala semua. Tuhan sanggup. Dan akhirnya kita melihat di dalam yang terakhir. Ya. Segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur itu penting sekali. Kita tahu, kita jadi anak-anak Tuhan. Tuhan harus mintakan kepada kita. Bukan hanya bersungut. Gimana ini. Kalau sudah sungut tidak tercapai, marah terus tidak. Kita coba belajar. Kalau kerohanian kita sudah meningkat. Mazmur 73 ayat 17 sudah ada di level atas, ada di ruang suci. Kita bisa ucap syukur. Kita bisa mengucap syukur. Saya berdoa jemaat Tuhan suruh kebenaran supaya rohani ini tumbuh. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tumbuh terus. Kita bisa ucap syukur. Apapun dalam segala hal. Itu udah gampang loh. Tapi kita senantiasa dicoba. Mau mengucap syukur apa tidak? Mau mengucap syukur tidak? Baik dan tidak baik. Kadang kita diizinkan. Kok seperti begini? Kok orang ini kok seperti begini? Kok orang ini kok seperti begini? Kan ini menyakitkan. Kok orang ini seperti begini? Sudahlah. Semua di balik itu ada satu rencana Tuhan.
Memang suatu masalah yang ada tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Sudahlah, kita syukur saja. Bersyukur saja Tuhan. Tapi bersyukur bukan dari mulut, bersyukur dari lubuk hati yang terdalam. Kita ingat pada waktu itu 4.000 orang dikasih makan, 5.000 orang dikasih makan. Ada apa 4.000 orang? Hanya 7 roti dan ikan-ikan kecil. 5.000 hanya 5 roti dan 2 ikan. Mana bisa kasih makan 5.000 orang? Tuhan Yesus bilang, mana ada yang kepada kamu? Dia bawa. Dia perintahkan, ayo duduk di rumput. Duduklah di rumput mereka. Berbicara tentang kerendahan hati. Tuhan Yesus ambil ini dengan ucap syukur. Dan waktu itu dengan ambil ucap syukur, dibagi-bagikan. Tidak pernah kekurangan. Ucap syukur saja. Ucap syukur saja. Saya kalau kadang saya lihat ini dana, kalau begitu saya telepon, saya mau pinjam ini dulu. Tuhan bilang jangan andalkan manusia. Tidak boleh, tidak boleh. Ucap syukur saja sama Tuhan. Itu latih iman kita, Dan kita lihat buli-buli itu tidak pernah kosong. Kadang sudah kosong, habis, datang lagi. Sudah kosong, datang, nyeri-nyeri sedap. Ya, sudah kosong, datang lagi. Sudah kosong, datang lagi. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada, Bapak Ibu pasti mengalami seperti ini. Ayo belajar ucap syukur. Belajar ucap syukur. Supaya kita berhasil dan beruntung. Lakukan dengan setia. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu sudah selesai. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Mari kita renungkan baik-baik kebenaran firman. Saya minta pemusik singer untuk naik. Nyatakanlah dalam segala hal. Ya, kita punya persoalan apa sekarang? Nyatakanlah dalam segala hal. Saat ini kita nyanyi Yesus penolong. Nyatakan dalam segala hal. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Ingat hati raja itu ada di tangan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat apa saja. Tuhan sanggup. Tinggal sekarang kita datang kepada Dia. Tapi sebelum kita datang, kita selidiki dulu, periksa diri kita. Tuhan tolong, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah kita. Sudah jangan kita khawatir, tidak usah takut. Ibu Andres bilang, kenapa kita berdoa? Saya bilang, tidak. Pokoknya kita ada di dalam kebenaran, kita minta langsung jadi. Kita minta langsung Tuhan kasih.